Mic 2 ya. Contohnya bisa Itu kurang musbah. habis ini nyari ikannya dulu. Musbah itu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, kemarin kita sudah menyelesaikan kajian surat At-Tariq. Sekarang kita menginjak pada surat berikutnya, yaitu surat Al-A'la. Atau surat Al-A'la ini juga sering disebut juga dengan nama surat Sabbihis. Karena nama-nama surat itu di samping dia punya nama, dia juga punya nama yang diambil dari kalimat pertama di dalam surat tersebut. Ya. Ada memang namanya itu juga kebetulan sama dengan di awal atau kalimat pertama di surat tersebut, seperti misalnya surat Yasin misalnya. Yasin itu surat Yasin dan kalimat pertama itu adalah kalimat Yasin. Nah, kalau di beberapa tempat di daerah kita ini di Indonesia utamanya, itu surat Al-Ikhlas itu bisa jadi kalau di desa-desa orang tidak kenal apa itu surat Al-Ikhlas. Taunya ya surat Qulhu, ya, taunya surat Qulhu karena itu Qul huwallahu ahad. Jadi surat An-Naba misalnya itu kadang-kadang juga dinamai surat Amma. Juznya juga juz Amma. Baiklah, surat ini juga termasuk surat yang sangat populer. Kenapa kok bisa populer? Karena memang yang mempopulerkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena surat ini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianjurkan untuk dibaca saat umat Islam itu sedang berkumpul. Apakah itu kumpul mingguan yang 1 minggu sekali atau kumpul yang tahunan. Maksud saya, surat ini dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca saat sholat Jumat dan juga dianjurkan untuk dibaca ketika sholat Id. Maka karena seringnya ini surat dibaca, maka begitu populernya dibandingkan surat-surat yang lain. Misalnya kalau kita sebut surat apa? Surat At-Taghabun misalnya, surat Ghafir. Itu mungkin di telinga sebagian orang akan agak asing gitu. Tetapi kalau surat ini surat apa? Sabbihis. Orang paham. Apalagi yang biasa Jumatan, yang enggak biasa Jumatan aja mungkin dengarlah dia. Paling tidak dia ketika sholat Id dengar apa? Sabbihisma rabbikal a'la atau hal ataka haditsul wasyah. Maka surat ini begitu populer, ya. Tafsir suratil a'la wa dalilu ala ma rawahu ala dzalika ma rawahu al-Bukhari. Jadi termasuk penamaan, ya. Termasuk penamaan surat itu juga disandarkan pada riwayat. Jadi kenapa surat ini kok disebut suratul a'la? Ya. Padahal kan Al-A'la itu kan hanya salah satu kalimat dari kalimat-kalimat yang ada di dalam surat itu. Ya. Gini dah. Kalau kita punya buku atau punya satu bab. Biasanya nama bab itu diambilkan dari mana? Mesti dipilih kata-kata yang mewakili dari isi bab itu.
Nah, ini berlaku juga pada surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Suratul Fatihah. Kenapa kok disebut Fatihah? Nah, mesti ada filosofinya, mengapanya, kan begitu. Dari situ ya, tidak cukup. Nah, penamaan surat ini juga disandarkan pada sebuah riwayat ya. Wa dalilu ala dzalika, dalil bahwa surat ini dinamakan surat Al-A'la itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Abdan akhbarani Abi an Syu'bah an Abi Ishaq anil Barra' bin Azib qala awwalu man qadima alaina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum faja'ala yuqri'anina Al-Qur'an. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Thumma ja'a Umar bin Khattab fi 20. Thumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farrahahum bihi hatta ra'aitu al-wala'ida was-sibyan yaquluna hadza Rasulullah qad ja'a. Fama ja'a hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la fi suwarin mithliha wa qala Imam Muhammad dan seterusnya. Jadi berdasarkan riwayat oleh Bukhari ini kisahnya dari Al-Barra' ibn Azib. Ini menceritakan bagaimana proses hijrahnya beberapa sahabat dan kemudian disusul yang terakhir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali datang kepada kami itu maksudnya penduduk Madinah, min ashabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Mus'ab ibn Umair. Jadi yang pertama kali datang ke Madinah adalah Mus'ab ibnu Umair. Oleh karena itu dari kisah ini atau dari peristiwa ini maka Mus'ab ibnu Umair itu dijuluki awwalu safirin fil Islam. Jadi duta pertama yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar wilayah. Nah, wilayah Nabi pada saat itu kan di Makkah. Jadi duta utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama itu adalah Mus'ab ibnu Umair. Kemudian berikutnya siapa? Wa ibnu Ummi Maktum dan ibnu Ummi Maktum. Jadi ini termasuk orang-orang yang awal hijrah yang babat alas lah kalau coro Jawane itu babat alas Madinah. Maka kesuksesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah itu juga atas peran Mus'ab ibnu Umair, karena yang melunakkan hati, yang bisa menerima ajaran Islam sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah itu Mus'ab dan ibnu Ummi Maktum. Bahkan dakwahnya Mus'ab ibnu Umair ini luar biasa. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Makkah, dan salah satu tradisi bangsa Arab pada saat itu adalah melakukan haji. Jadi peninggalan atau warisan ajarannya Ibrahim. Dan ini sebelum mereka berislam itu sudah berhaji. Nah, salah satu peristiwa yang menarik yang kemudian di situ nanti ada baiatnya orang-orang Madinah sebelum Nabi datang itu ada sekitar 70 orang. Jadi binaannya Mus'ab bin Umair datang kepada Nabi secara sembunyi-sembunyi pada musim haji ya di sekitar Mina di sana, kemudian membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kalau seandainya nanti terjadi sesuatu. Jadi itu sebelum Nabi hijrah, dan umat Islam pada saat itu di Makkah masih menjadi kelompok yang marginal, kelompok yang lemah, sehingga peristiwa itu pun itu peristiwa yang sebenarnya peristiwa yang rahasia. Kenapa? Karena datangnya 70 rombongan 70 orang yang dari Madinah itu bersama-sama kaum musyrikin yang belum masuk Islam pada saat itu, dan ke-70 orang ini secara diam-diam masuk Islam dan kemudian secara diam-diam membaiat Nabi, menemui Nabi di sekitar Mina. Itu tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Madinah pada saat itu ya. Nah, ini adalah hasil dari dakwah atau kesuksesan dakwah Mus'ab ibn Umair. Nah,
hadis ini dimunculkan di sini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa penamaan surat itu di samping ada sesuatu yang logis, ya, ada rasionalisasinya dari sisi nama dan isi, itu juga ada sisi sandaran riwayatnya. Jadi kisahnya Mus'ab ibn Umair dan Abdullah ibn Ummi Maktum itu keduanya membacakan kami Al-Quran. Nah, apa yang dibacakan? Yang dibacakan itu adalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini salah satu dalil bahwa penetapan bahwa surat Sabbihis itu termasuk kategori surat Makkiyah, ya. Beberapa kali sering saya sampaikan bahwa memang ada beberapa parameter bahwa surat itu disebut Makkiyah atau Madaniyah. Tapi yang paling mudah dan paling populer adalah surat Makkiyah itu yang turun sebelum Nabi hijrah. Jadi batasannya waktu. Nah, di luar itu juga ada batasan-batasan lain. Misalnya apa? Batasan tempat. Jadi surat yang turun di Makkah meskipun Nabi sudah hijrah itu ada juga yang menyebutkan atau mengkategorikannya sebagai surat Makkiyah atau minimal ayat Makkiyah. Nah, begitu pula sebaliknya, ada ayat-ayat yang ditujukan untuk orang di luar Makkah. Nah, itu nanti disebut surat Madaniyah. Tetapi ada problem di situ. Problemnya apa? Nah, nanti kalau problemnya batasannya itu parameternya tempat, ada mungkin banyak, bukan hanya ada, banyak ayat-ayat atau surat yang turun di luar Makkah dan Madinah. Terus dinamai surat apa? Nah, kan itu problematik juga. Makanya sebenarnya yang paling mudah itu membatasi surat Makkiyah dan Madinah itu berdasarkan waktu saja sudah, ya. Nah, ini ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah sebelum hijrahnya Nabi sudah membacakan surat ini. Artinya surat ini adalah surat Makkiyah. Setelah datang Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian disusul oleh Ammar ibn Yasir, kemudian Bilal, kemudian Sa'ad, kemudian Ja'a ba'da dzalika Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab bersama 20 rombongan, tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farrahum bihi hatta ra'aitu al-wala'ida wasibyan yaquluna hadza Rasulullah qad ja'a. Maka tidak ada kegembiraan, kata perawi hadis ini Al-Bara' bin Azib, tidak ada kegembiraan yang pernah dialami oleh ahli Madinah yang menandingi, yang melebihi kegembiraan mereka ketika datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak-anak, para ibu-ibu, emak-emak, para gadis-gadis pada menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaya mengucapkan hadza Rasulullah qad jaa. Ini Rasulullah telah datang, ini Rasulullah telah datang. Nah, sehingga muncul satu nasyid yang sangat terkenal sekali, itu yang sering kita baca atau kita dengar, tala'al badru alaina min thaniyati alwada'i dan seterusnya. Nah, ini mereka bergembira riang sekali. Kenapa? Kedatangan manusia yang mereka muliakan, yang mereka rindukan. Famaja'a hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la fi suwarin mithliha wa qad qala Imam Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang, kita sudah membaca surat sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Quran itu datang kepada kami sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Jadi sudah sampai kepada kami yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Wa qala Imam Muhammad haddatsana Waqi' haddatsana Israil an Tuwair ibni Abi Fakhitah an Nabihi an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi as-surah. Nah, ini riwayat berikutnya dari Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai surat ini. Suka sekali dengan surat ini, yakni Sabbihisma rabbikal a'la, tafarrada bihi Ahmad. Wa thabata fi sahihaini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad. Jadi ini riwayat yang mengawali tafsir ayat ini atau surat ini adalah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan apakah itu penamaan, apakah itu waktu turunnya, ya. Terus
sikap Nabi atau respon Nabi terhadap surat ini ya, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan surat ini. Ini satu metodologi sebenarnya, satu metodologi penafsiran. Jadi memberi gambaran secara utuh dulu. Ini surat apa sih? Jadi kalau mau menggambarkan, jadi sebenarnya ini satu sistematika atau metode penafsiran yang lumayan baik lah, gampang diterima. Jadi kalau orang misalnya mau menjelaskan manggis misalnya, maka dia akan akan bilang manggis itu apa dulu, dia banyak tumbuh di mana, warnanya apa, bentuknya apa, ya, seperti apa. Nah, baru setelah itu nanti secara detail akan dijelaskan, ya, apa mungkin variasi-variasinya, ya, terus kemudian rasa-rasanya, terus kandungannya, terus apa. Nah, seperti itulah sebenarnya menjelaskan. Jadi menafsirkan Al-Quran itu juga seperti itu. Al-Quran itu kan apa ya, sesuatu yang bagi sebagian orang itu misteri. Ada orang yang mungkin taunya ya bungkulannya aja. Kayak misalnya kayak tadi itu contoh manggis itu. Jadi manggis itu orang taunya ya pokoknya manggis itu banyak di daerah mana, warnanya coklat. Nah, terus kemudian pengetahuan umum kita misalnya di bawahnya itu ada bintang yang bisa jadi sama dengan isinya. Nah, tetapi nanti ada orang peneliti manggis itu akan menjabarkan manggis dari segala sudutnya, secara perekonomiannya, secara struktur buahnya, rasanya, kandungannya apa saja, manfaatnya apa saja. Begitu pula orang menafsirkan atau orang memandang Al-Quran itu ketika ingin mendekatkan Al-Quran itu kepada manusia. Dan itulah yang menjadi metodologi yang dipakai oleh Ibnu Katsir. Nah, nanti ulama lain ada juga pendekatannya bukan pendekatan seperti ini, pendekatannya pendekatan balaghah misalnya, pendekatan bahasa sastra. Ada juga mungkin pendekatannya itu dari perspektif ilmu sosiologi misalnya. Ada juga yang menjelaskan Quran dari perspektif ilmu kesehatan atau kedokteran gitu. Nah, semuanya masing-masing itu memandang Al-Quran dari berbagai macam sudut. Nah, nanti ketika itu dikumpulkan, dipahami oleh orang, akhirnya ternyata Al-Quran itu tidak akan habis dibedah. Dan selalu ada ilmu baru. Oh, dulu pernah ngaji tafsir, dengarnya begini. Nanti dari narasumber yang lain bisa jadi ada ilmu baru yang itu semakin meneguhkan bahwa Al-Quran ini bukan kata-kata, bukan buatan manusia, bukan kata-kata yang dibuat oleh manusia. Berikutnya, wa thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, "Hal la sallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Nah, ini teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mulai dari surat yang pertama di juz Amma ini, ya. Itu sudah dimunculkan terus riwayat ini, yaitu teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Mu'adz. Mu'adz ini mungkin ya semangatnya luar biasa, kapasitasnya luar biasa, tetapi mungkin pemahaman terhadap psikologi dan sosiologi umat mungkin harus di-upgrade. Sehingga apa? Dikiranya semua orang itu sekhusyuk Mu'adz, dikiranya semua orang itu level Mu'adz, kekuatannya apa? Kekuatan sholatnya, kekuatan imannya, kekuatan apa? Sehingga Mu'adz ketika diutus oleh Nabi SAW ke satu daerah, sholatnya pakai surat yang panjang-panjang. Protes orang-orang itu. Padahal yang namanya jamaah itu kan macam-macam. Jamaah itu kan ada yang hamil tua, yang udah 80 tahun, yang sebentar lagi sudah mau menghadap yang maha kuasa. Sudah bangkiangnya itu udah bengkok, ototnya itu sudah kaku. Ada yang mungkin secara kesibukan, ada yang tidak bisa ninggal lama, dia harus jualan, dia harus goreng misalnya pisang, harus goreng keripik, harus goreng kalau ditinggal lama bisa rusak misalnya, atau bikin kue atau macam-macam. Nah, mereka pengen sholat juga,
Nah, kalau imamnya itu bacanya surat Baqarah, surat An-Nisa, kebetulan kisahnya waktu itu Muadz bin Jabal, dan bukan hanya Muadz saja ini ternyata ditegur, ada beberapa sahabat yang memang sudah bergaul dengan Nabi lama, sudah digembleng, ya enteng saja salat yang begitu enteng. Tapi begitu diutus keluar daerah, ya keluar daerah yang jauh, yang tidak pernah mendengar secara langsung ajakan Nabi, bimbingan Nabi, kan macam-macam. Dan kehidupan itu tidak boleh terhenti toh. Kehidupan itu tidak boleh terhenti dan terganggu karena ibadah. Karena sebenarnya sesungguhnya ibadah itu ya ibadah menjalani kehidupan. Jadi orang jualan itu ya ibadah. Coba kalau misalnya setiap sholat itu baca 3 surat yang panjang-panjang. Ya, yang panjang-panjang sholat subuh misalnya. Sementara orang-orang lain yang tidak sholat itu mereka itu sudah ke pasar. Yang sholat akhirnya artinya gundah. Oh, ini gara-gara imamnya saya nggak jualannya nggak laku, kalah saing. Karena waktu jualan saya sempit. Jangan kemudian pokoknya sholat. Ya enggak begitu. Jadi kehidupan itu harus tetap berputar, orang juga tetap harus sholat. Maka orang itu harus bijak. Jadi pemimpin itu harus bijak. Dan kata Nabi SAW, kalau kamu jadi imam itu iqtadi bi ad'afihim, ikutilah mereka yang paling lemah. Kalau yang paling lemah itu kuat, maka yang lebih kuat itu tentu lebih kuat, ya. Jadi jangan ngikuti yang paling kuat. Kalau ngikuti yang paling kuat, nanti yang lemah-lemah itu bergelimpangan tersendiri. Dan bisa jadi dari sini maka ada pandangan, kalau gitu Islam itu nyusahkan orang itu, ya, berdagang jadi waktunya sempit, ya. Jadi waktu istirahat juga ini. Jadi inilah bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, "Halla shallaita bisabbihisma rabbikal a'la." Kenapa kamu tidak sholat pakai surat sabbihisma rabbikal a'la saja? Wasyamsi waduhaha, baca saja wasyamsi waduhaha. Kemudian baca juga walaili idza yaghsha. Qala al-Imam Ahmad. Ya, seperti itu. Ya, jangan, apalagi kalau kemudian bacanya panjang-panjang itu, kalau ada pamrehnya, kalau ada ini malah akhirnya, atau mohon maaf ini yang mungkin suaranya bagus, jangan sampai maghrur juga. Maghrur itu tertipu dengan suara yang bagus, sehingga orang itu lupa dengan cantelannya kepada Allah, mikirin atau meresapi. Kadang-kadang orang itu maghrur lah bahasanya itu. Jadi tertipu. Dia terlalu bergaya dengan lagu-lagu. Semua lagu yang dia tahu itu dikeluarkan. Ya, ada Bayati, Nahawan, ada Sika, ada Soba, semuanya berbagai macam. Nanti malah sambil berdendang-dendang nanti yang sholat itu dalam hati. Ya, bisa begitu. Jadi nanti justru malah yang ritual itu terlihatnya seperti malah seremonial sholatnya itu. Jadi seperti itu ditampakkan, kemudian bacanya, nah, itu saya kira malah tidak pas lah. Jadi mestinya itu harus imbang. Ada rohnya, kekhusyuan, ada juga badannya, wujudnya, ya suara bagus ya, tapi yang standar saja saya kira tidak masalah gitu. Ya, saya kira tidak masalah, karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa sih yang boleh ngimami, gitu, siapa sih yang boleh ngimami, aqra'ukum li kitabillah, yang bisa membaca lah, tidak kemudian misalnya ajmalukum sautan misalnya, yang paling bagus suaranya bagus tapi kurang paham fikih, kurang paham syariat, ya akhirnya yang menonjol itu bungkusnya, nanti yang menonjol bungkusnya. Atau ya bukan ini tidak sedang ngomongin orang ya, bukan berarti kalau sholat itu tidak boleh dibagus-baguskan, ya dibaguskan ya, tapi yang penting tidak gelodak-gelodak aja suaranya kan gitu, standar saja sudah cukup, supaya orang malah tidak terganggu dengan keindahan
bacaan itu memang bisa terganggu, iya terganggu. Dia mengagumi orang yang baca, bukan mengagumi isi bacaannya, maknanya. Tadi enak sekali sholatnya, yang imam gini bacaannya bagus sekali. Dia mengagumi pembacaannya, mengagumi. Mestinya kan merenungi tadabbur dari isinya. Nah, kalau mau kita gampang-gampangan lah, imam-imam senior di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, suaranya kan standar toh. Ya bagus, standar, tidak seperti suaranya korik-korik yang kemudian sampai melengking, nafasnya bisa 1 menit misalnya, tidak sampai seperti itu. Tetapi ketika kita sholat itu benar-benar terbawa, bahkan orang bisa menitikkan air mata karena terbawa dengan penghayatannya. Jadi suaranya itu bukan ketika serak, ketika ini bukan karena dibuat serak-serak kayak dibuat menangis, tidak, tetapi karena itu refleksi dari apa yang dirasakan di dalam batin. Tapi kalau orang kemudian yang dominan itu lagu-lagu, dia malah mikirin lagunya, habis ini lagu apa lagi ya, habis ini lagu apa lagi ya, gitu. Terus tadi sudah kalau di tingkatan-tingkatan nahum itu ada koror, kemudian ada jawabul jawab, terus nanti apa lagi kan gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Kalau di luar sholat mungkin ya bolehlah orang berkreasi. Kalau di dalam sholat itu bacaan Quran, suara bagus itu anugerah dan itu perlu disyukuri, tetapi jangan kemudian itu yang ditonjolkan. Juga di samping itu bacaan yang seperti itu, perhatikan juga panjang pendeknya tadi itu gimana kondisi jamaah. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Sufyan an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir an abihi an Hubayb ibn Salim an abihi an Nu'man ibn Bashir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'idaini bi sabbihismi rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah wa in wafaqa yaumal jum'ati qara'ahuma jami'an. Nah, ini juga tadi yang saya sampaikan. Jadi yang mempopulerkan surat ini ya Nabi sendiri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat Id beliau membacanya ya sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau ada orang khotib atau imam membaca sabbihisma rabbikal a'la, bukan berarti dia tidak punya hafalan lain. Itu karena ilmu pengetahuannya, karena ilmunya yang menuntut dia membaca itu. Nah, kadang-kadang kan kalau orang yang tadi itu, mohon maaf, yang menonjol itu justru suaranya kadang-kadang diambil dari potongan-potongan ayat atau dari potongan-potongan surat atau beberapa ayat di surat yang panjang yang dia sukai. Nah, mestinya ya baca satu surat lah. Apalagi kalau kita bicara tekstual hadis, ya. Jadi setelah membaca Fatihah itu orang membaca surat kan, bukan sebagian surat. Kalau Baqarah ya selesaikan lah kalau bisa. Tapi lihat-lihat di belakangnya itu untuk sendirian nanti kalau sholat sendiri. Nah, yang mempopulerkan kedua surat ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena apa, beliau ketika sholat Id orang berkumpul beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan kemudian ketika di hari Jumat juga, dan beliau sholat Jumat juga paginya sholat Id membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Nanti siangnya beliau juga membaca itu. Apa enggak hafal yang lain? Ya jelas hafal dong, gimana sih? Ya bukan berarti tidak punya hafalan, apalagi enggak punya hafalan gitu. Ya enggak. Itulah kadang-kadang, mohon maaf ini, kalau sholat itu jangan nunjukin hafalan juga. Sholat itu ya sholat saja, jangan malah jadi itu, mohon maaf itu ya. Orang itu harus jaga hati juga. Jadi biar mungkin dipandang hafalannya banyak terus baca ini, jangan kayak gitu juga. Jadi sebisa mungkin rujuklah kepada riwayat-riwayat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan sholat. Bukan berarti surat-surat yang lain tidak boleh dibaca, bukan berarti seperti itu, jangan salah tangkap. Saya kira cukup ini sebagai muqaddimah. Masih ada beberapa sebenarnya riwayat-riwayat yang berkaitan dengan surat Sabbihis ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.